Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas lagi soal Aerox, karena kok ada pembaca yang ngomong mentang-mentang punya NMAX, mentang-mentang mengendarai NMAX maka Aerox dijelek-jelekkan. Penulis ingin meluruskan ya, penulis itu beli NMAX itu juga sempat mempertimbangkan beli Aerox. Jadi salah kalau disebut penulis itu antipati dengan NMAX ya, menjelek-jelekkan NMAX. Karena penulis juga awalnya itu ada minat untuk beli Aerox. Dan pertimbangannya nggak cuma harga, ya, bukan cuma karena Aerox lebih murah aja. Jadi waktu penulis pakai Suzuki Spin itu sudah diprotes sama istri karena knalpot bocor kok nggak dibetulin sampai bener 100% gitu ya, diprotes terus. Wes suruh jual, di motor lagi. Nah sebenarnya motor apa sih yang penulis pingin itu? Penulis pingin punya motor 150 cc. cc, terus ya pinginnya sih Satria itu dari sisi spesifikasi lumayan ya, 13 kW ya, bukan yang terbaik tapi sudah cukup baik, itu sudah cukup tinggi. Terus berat motornya juga 109 kg. Kompresi mesin 11,5 ya, mungkin harus pertamax. Terus apalagi tenaga maksimum 13,1 kalau nggak salah. Terus torsi maksimal 13,9. Maaf kalau ada yang salah, silahkan dikoreksi ya. Apalagi ya, apa ya, berat kompresi kayaknya sudah gitulah. Harganya 25,5 lah, anggap aja gitu, 25,5 juta rupiah harga online-nya, harga yang tertera di website resminya ya. Nah penulis pingin itu tapi istri nggak setuju. Alternatifnya apa? Alternatifnya Aerox, bukan Aerox, MX King. Ini penulis tadi kan ngikutin NMAX, suara mesinnya kasar. Penulis ingin ngikutin Aerox, apa ya kasar juga suara mesinnya. Ya ternyata sama saja ya, kasar ya. Mungkin yang rata-rata ya kayak gitulah, suaranya kasar. Jadi balik lagi ya, pilihannya MX King itu tenaga maksimalnya 11,1 mungkin ya, kalau nggak salah 11,1 kW, torsinya mungkin 13,8 Nm, terus beratnya 116 kg. Harganya
24 juta rupiah kalau nggak salah ya, online. Penulis ya pinginnya itu ya seperti itu MS King, cuma ya istri nggak setuju. Terus ada masalah bagasinya nggak besar lah, karena NMAX ini rencananya juga mau dipakai untuk anak sekolah kalau sudah masuk, cuma ya belum masuk ya. Jadi ya pengen cari yang ada bagasi besarnya. Motor yang ada bagasinya ada Honda PCX, ada NMAX, Aerox, dan Frigo. PCX nggak suka modelnya, juga khawatir reliabilitasnya. Terus pilihannya Frigo, Aerox, dan NMAX. Frigo itu menurut penulis lumayan, cuma yaitu kapasitas mesinnya cuma 125 cc, menurut penulis kurang besar. Terus ada lagi Aerox sudah 150 cc, bagasi juga besar. Terus NMAX ya tentu. Yang penulis enaknya ngomong suka apa yang nggak suka ya. Kalau Frigo nggak dibahas ya, karena kan kita bahas Aerox sekarang. Yang penulis sukai dari Aerox itu apa? Yang membuat penulis tertarik untuk beli Aerox itu apa? Penulis ingin beli Aerox karena motor itu motor sporty, motor yang katanya power to weight rasionya paling besar ya di kelasnya, di kelas 150 cc. Itu daya tarik yang baik bagi penulis. Model ya oke lah, ya cukup keren juga. Suspensi juga katanya empuk, bahkan ada yang bilang terlalu empuk. Menarik itu, karena kompetitornya ya Vario kan. Vario itu skoknya keras, depan belakang yang penulis rasakan. NMAX ini ya keras, NMAX ini keras, tapi penulis bersyukur pilih beli NMAX daripada beli Vario, karena ya hanya dengan beli skok seharga 350.000 dua pasang ya, sepasang ya, dua buah sepasang itu 350.000, terus ganjel stopper, mengganjel engine stopper, itu sudah bisa membuat motor ini nyaman banget. Habis nyaman kayak Next, ya nggak sampai kayak Next 2, tapi sudah nyaman banget. Masih bisa ditingkatkan tapi sudah nyaman, nggak sakit pinggang mau lewat jalan sejelek apapun. Kalau beli Aerox mungkin nggak perlu ya gitu, mungkin cuma perlu ganjel stopper tok, mungkin nggak sampai nemu inovasi ganjel stopper. Nah, yang penulis suka itu adalah power to weight ratio. Orang-orang juga kalau membandingkan antara Aerox dengan NMAX, itu NMAX itu paling enak kalau jarak jauh. Dibanding Aerox katanya bisa jauh lebih menang Aerox ya. Jadi Aerox lawan NMAX itu katanya yang lebih menang Aerox. Nah, penulis tertarik dong. Terus model lampu belakang penulis suka. Model lampu depan ya nggak terlalu bagaimana gitu, tapi ya suka lah, nggak benci pokoknya ya. Terus habis gitu cuma ya pikir-pikir juga ya, karena motor sport di kelasnya ya, motor
Satria dan motor MX King itu kan harganya setara 25 jutaan. Yang MX King itu 24 ya. Yang Aerox lama itu online-nya kan 25,5 lah, anggap aja gitu. Ya itu udah kelasnya sudah rem belakang cakram, tapi itu kok belum. Ya nggak masalah sih, penulis sendiri no problem rem belakangnya tromol, tapi ya cuma ya saingannya sporty tapi kok bilangnya sporty tapi kok rem belakangnya masih tromol, ya gimana lah. Terus habis gitu kalau jok empuk, ya penulis ya naikin dong, namanya uji coba, naikin emang empuk lah joknya Aerox. Tapi ya itu ada kelemahannya, bagasi gede tapi itunya joknya kurang gede, kurang panjang. Kalau untuk boncengan berdua itu kayak terlalu mepet itu, padahal motornya kadang dipakai untuk boncengan bertiga. Kalau pakai untuk boncengan bertiga sesek. Terus apalagi ya, kalau tangki bensin wis biasa lah ukuran segitu. Asalnya juga motor Matic 115 cc ya, tangkinya maksimal 3,6 apa berapa. Nggak apa-apa, tangki cukup kecil. Ban besar, nah ban besar itu yang mantep, yang bikin tampilan oke, keren. Bannya paling gede kan, lebih gede dari NMAX. Mantepnya ban besar, ban belakang sama-sama gedenya, lebih besar dari NMAX. Mantep banget, motor gedean ban malah kata istri ya. Saking gedenya bannya sampai nggak suka. Ya terus apalagi ya, mungkin yang jadi kendala paling besar itu adalah ergonomi. Jadi yang jadi daya tarik utama itu daya tarik utama bila dibanding NMAX lo ya, daya tarik utama adalah power to weight ratio. Jadi yang versi lama Aerox itu beratnya 116 kg, tenaganya 11 kW, mirip-mirip dengan MX King ya. Kompresi mesinnya juga 10,5, lumayan ramah lah. Jadi ya itu power to weight itu, penulis tertarik katanya akselerasi lebih enak dari NMAX, lebih irit dari NMAX katanya ya penulis. Cuma ya tapi walau katanya, tapi kan sudah jadi daya tarik gitu ya. Terus sementara apalagi ya, NMAX kan waktu itu 127 kg, 11 kW, kompresi mesin 10,5 juga. Nah, kan jelas ya 127 dengan 116 beda jauh kan. Itu yang bikin tertarik. Jadi dari power to weight jelas menang jauh daripada NMAX. Beda berapa itu? Beda 11 kg. 11 kg kan banyak ya. Terus ya wes, tapi sisi kelemahan terutama itu adalah dari ergonomi dan modelnya. Ergonomi terutama untuk penumpang juga, pegangannya nggak mantap, pegangan cuma dikasih kecil gitu, nggak manusiawi lah. Terus ya posisi duduknya dibuat jomplang tinggi yang penumpang, jadinya yang ridernya itu nggak bisa kemana-mana, duduk itu wes gitu. Jadi ya untung penulis nggak begitu tinggi lah, 164 ya, nggak begitu tinggi. Jadi ya nggak sangat terganggu naik Aerox. Cuma masih tetap lah, karena duduk nggak bisa maju mundur. Sementara itu ini NMAX, penulis itu bisa duduk seenaknya, duduk nggak terganggu oleh batasan. Jadi mau munduran bisa nih, nah masih munduran dikit bisa,
Ini sudah enak wis duduknya wis. Nggak harus ke belakang lagi. Jadi ya sudah enak lah kalau yang NMAX ini. Belum lagi kalau mau selonjor lah, habis sekarang selonjor enak. Jadi ya itu terutama penulis pilih NMAX itu karena ya bentuk lebih gagah lah ya, bentuk lebih gagah itu relatif ya. Sementara yang Aerox itu bentuk terlalu sporty kalau menurut istri ya. Istri nggak sukanya karena tampilannya terlalu sporty ya, terlalu anak muda gitu. Terlalu anak muda. Terus kalau Aerox gagah lah, gagah. Ya itu persepsi masyarakat ya, bisa berubah kan selera setiap waktu, tapi asumsinya sekarang kan NMAX itu gagah. Nggak ada yang bilang sporty, nggak ada yang bilang touring atau apa, tapi gagah. Soalnya motornya gede, mantap. Istri saya ragu-ragu beli NMAX karena berpikir motornya bakal terasa berat gitu ya. Tapi ya ternyata setelah nyoba sendiri nggak protes berat, pakai ya juga gampang, seneng malah tenaganya segede-gedenya. Memang biasanya naik Honda Beat ya, nggak ada apa-apanya dengan NMAX ya tenaganya. Jadi terasa enteng gitu kalau sudah jalan. Pastinya kalau naik Aerox ya lebih lincah lagi. Ya tapi intinya itu wis, daya tarik power to weight, daya tolaknya, kelemahan ergonomi. Nah sekarang kalau Aerox yang versi baru gimana? Oke lah, anggap aja suka ya tampilannya. Mungkin anggap aja lah penulis gak biasa dengan tampilan kayak gitu, karena ada yang memuji tampilannya Aerox itu lebih keren. Oke lah, anggap aja keren, anggap aja itu tampilan elegan. Yang jelas penulis nggak bisa bilang itu sporty. Walau tampilan sekarang ini ada wingletnya ya, ada alur anginnya di sekitarnya lampu depan. Penulis sudah lihat berbagai foto, seperti misalnya di TMC blog ya, penulis sertakan di awal aja lah biar nggak konsen. Jadi di TMC blog itu ada foto yang menurut penulis lebih mencerminkan. Penulis sekarang jarang pakai fotonya Iwan Banaran karena ya gambarnya gelap ya. Terus dari TMC blog itu ada foto, jelas lah kayak gitu tampilannya realnya ya, bukan foto studionya ya. Penulis saya masih nggak suka, tapi anggap aja penulis suka ya, anggap aja tampilan itu bukan kelemahan. Tetap penulis nganggap Aerox itu yang baru blunder apa? Nah, karena kan yang jadi daya tarik penulis ke Aerox itu apa? Power to weight ratio. Ngapain beli Aerox yang baru kalau berat, jadi lebih berat? Terus kita pakai yang versi lebih murah. Versi lebih murah berapa harganya? Lupa ya. Pokoknya yang mahal 29 juta. Oh iya, kalau Aerox baru yang murahnya itu 25,4, sementara yang versi lama itu 24,5. Maaf tadi penulis salah sebut harga. Ada Aerox lagi, sebentar ya. Pengen dengar suara kasarnya ya. Ya
masih tetap kasar suaranya ya. Nah, jadi sampai mana tadi? Aerox baru itu nggak menyelesaikan apa yang penulis pikir jadi kelemahan, tapi malah mengurangi kelebihan. Tampilan yang model sebelumnya juga ya menurut penulis bisa diterima lah, tampilan depannya sporty bisa diterima. Yang baru anggap aja sporty, anggap aja bisa diterima, tapi jelas nggak sporty. Itu tampilannya tampilan ala Vario ya. Penulis merasa motor jadi lebih berat itu sesuatu yang sangat tidak bisa diterima. Aerox yang lama, yang murah, itu kan harganya beratnya 116 kg. Sementara yang baru beratnya sekitar 122 kg yang versi murahnya. Yang versi mahalnya 125 kg. Yang versi mahalnya itu harganya 129 juta rupiah. Sudah ngeplek persis dengan harganya NMAX Old ya. Dan dari sisi saingan harganya, juga sama ya. Penulis isi bensin dulu. Bensinnya lagi kosong, nggak jadi. Ya terus sampai mana tadi? Jadi anggap aja lah tampilannya oke. Berat itu loh, kenapa kok jadi makin berat? Makin berat emang cuma berapa ya? Dari 116 ke 22, berarti 6 kg ya bedanya ya. Nah, 6 kg ini menurut penulis sudah terlalu tinggi lah. Kalau yang 116 itu dibanding NMAX ya, karena kalau misalnya Aerox ini sudah ada sekarang, itu NMAX yang lama masih dijual. Seperti motor penulis ini kan, penulis belinya barusan kan di bulan Agustus ya, terimanya bulan Agustus, terima itu stoknya itu buatan 28 Juli, barang fresh, jadi masih diproduksi. Kalau disuruh bandingkan antara Aerox yang baru dengan yang lama, penulis tetap pilih yang lama. Soalnya apa? Power to weight-nya lebih baik. Nggak peduli fitur-fitur lain, nggak peduli fitur apa emergency light lah, fitur apa namanya, apa ya, yang NMAX baru itu. Kalau yang harga murah, fitur apa ya? Cuma lampu ya. Kalau Y-Connect kan di versi yang paling mahal, yang versi paling murah kan nggak ada. Apalagi kalau apa, nyarinya ngebut tapi ngerem. Jadi penulis nggak akan pilih Aerox yang baru.
Yang pertama ya karena penulis tertarik sama Aerox itu sama power to weight-nya. Sementara di Aerox yang baru itu ergonomi apa diperbaiki? Enggak. Pegangan penumpang apa diperbaiki? Enggak. Jok apa diperbaiki? Enggak. Sama-sama sesek, sama-sama susah dipegang. Sama-sama apa namanya? Sesek lah ridernya. Rider nggak bisa pantat itu nggak bisa gerak-gerakin, cuma bisa maju tok, nggak bisa mundur. Terus apalagi kekurangan Aerox itu oh ya, rem belakang nggak cakram itu, rem belakang tromol. Kalau orang-orang ngomongnya RBD ya, rear disc brake ya, rear disc brake. Nah ini pakai RDB ini katanya bisa lebih keren. Nah, ya penulis setuju. Ya mungkin itu juga alasan ngapain nggak beli apa Aerox yang versi baru. Katanya baru, tapi kok bukan rem cakram. Enaknya rem cakram itu apa? Awet, terus nggak ribet nyetel. Kalau misalnya nggak pakem, lihat kampasnya habis ya tinggal ganti kampas. Kampas remnya Yamaha kurang sip, beli merek TRD. Iya TRD ya. TDR apa? TDR ya. Wes itu tok. Nggak perlu sampai ribet-ribet beli beli kunci khusus untuk nyetel rem. Nggak perlu, nggak ribet, enak langsung pakai. Kalau soal pakem atau enggaknya ya berharap lah sama pabrikan nggak diberi yang terlalu pakem. Ya sih, yang jelas dari sisi fitur masih tetap kurang lah. Dari sisi ergonomi terutama nggak diperbaiki. Nggak ada lah keunggulannya Aerox baru dengan Aerox lama. Malah menurut penulis turun. Tampilan apa naik? Ya, anggap aja tampilannya yang lama itu jelek, sementara tampilan yang baru itu keren. Kalau dinilai di grade, apa tampilan yang baru lebih cakep? Mungkin untuk bapak-bapak ya. Mungkin kalau istri itu lihat ya, paling nilainya oh iya tampilan depan sudah nggak kayak ABG lagi, nggak kayak apa istilahnya puber kedua, bapak-bapak genit istilahnya pasti namanya itu, nggak kayak bapak-bapak pingin kelihatan muda gitu loh kalau naik yang versi baru. Tapi itu depannya, yang belakang tetap tampilan sporty, bukan tampilan ya bapak lah, tampilan ABG yang belakang. Soalnya ya Pak ya nggak bisa disamakan kan ya dengan motor sport 1000 cc, beda lah. Kalau yang motor sport 1000 cc kan menyatu banget dari depan sampai belakang. Joknya ya emang beneran nungging kalau motor sport, tapi kan itu untuk satu rider ya, bukan untuk orang banyak. Sementara kalau motor Matic sekarang kan asumsinya kalau belakang jomplang gitu motornya ABG. Iya sih, soalnya perbandingannya kan motor GP masa belakangnya jomplang kan? Enggak, datar gitu. Kalau ada pembalap boncengan lihat aja, apa boncengannya jomplang belakang? Enggak. Kalau di bonceng ya duduknya setara, joknya lebar panjang lah, joknya enak. Joknya motor GP itu ergonomi, enggak kayak jok motor sport lokal yang diklaim ergonomi MotoGP tapi ya joknya nggak enak, sesek. Yang jelas kalau dari tampilan
menurut penulis nggak nambah. Kalau malam penulis belum lihat, tapi kayaknya lebih keren yang lama karena lampunya masih pipih tapi lebar, gedenya juga nggak kegedean tapi pas gitu loh. Penulis lihat aerok, lampu aerok nyala malam hari itu, wah ini moge, tapi ternyata itu aerok. Lampunya jadi lebih tipis itu apa lebih keren? Menulis kok enggak ya, jadi lebih nggak kelihatan soalnya. Jadi nggak kayak moge lagi ya. Terus blunder tetap ya, blundernya apa? Dua, yaitu rem belakang cakram, terus power to weight ratio. Harga jelas lebih mahal. Yang versi full pakai e-connect, pakai ABS, harganya 29 juta. Kalau penulis sih mending beli versi beli NMAX versi old ya daripada Aerox. Ya tetap sih alasannya yang jadi daya tarik penulis beli Aerox itu power to weight. Kalau power to weight-nya sudah nggak ada, ya ngapain? Beda 6 kg dengan yang versi lama itu terlalu banyak. Kalau beda sekarang lah, anggap aja yang NMAX ini dengan yang versi Aerox New kan beda 5 kg, ini 127, yang Aerox New itu 122 kalau beli yang versi lama. Ergonomi dikorbankan, dari performa juga sudah setara. Kalau penulis ini nggak bawa jas hujan, terus sedikit diet, 5 kg itu bagi penulis gampang ya dicapai, cuma tinggal diet nggak usah jajan di situ dok. Jajannya kalau jajan nggak makan di situ dok, wis beres. 5 kg itu bukan sesuatu yang besar lah. Beda dengan kalau yang Aerox sebelumnya itu 116 banding 127, selisih 11 kg. Nah itu banyak. Ya wis tetep lah penulis ngotot Aerox itu blunder. Aerox New nggak memberi nilai tambah, tapi ya jadi kurang lah daya tariknya. Semboyan motor power to weight-nya paling baik itu jadi agak berkurang, jadi kurang serak karena motornya jadi lebih berat. Sudah, sekian saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.